Cap. Kemana hari ini kita Bang Jap? Ini mau jadi spesial hari ini mau ada soalnya yang kemarin tuh ada di YouTube ada yang komen minta bikin video di bengkel dong. Ini apa? Sidak-sidak bengkel gitu ya? Sebenarnya aku tuh rada takut-takut juga sih buat ke bengkelnya teman-teman. Jadi harus izin banget karena apa? Karena di vlog sebelumnya di Cap Macan karena pernah sidak sebelumnya nih. Itu kan banyak part-partnya bengkel, terus mungkin ada motor-motornya customer yang mungkin nggak boleh frame gitu kamera. Cuman ini tadi udah izin sama D73 Custom yang garap motorku juga, itu D73 Custom. Jadi kata Mas Fauzan D73 Custom boleh gitu sidak bengkelnya dan ambil video. Hari ini kita berangkat ke sana. Jadi hari ini kita berangkat ke D73 Custom, kita start dari Bajiro di kediaman kameramen baru saya ya. Dan ini motor udah ready. Kita gas. Kita gas. Ya. Udah sampai di bengkelnya Mas Fauzan D73 Custom. Ini cikal bakal saya bikin motor custom. Jadi motor custom pertama saya sebenarnya terbentuknya di sini di D73 Custom. Jadi pada konten kali ini sidak kedua ya. Sidak pertama itu di Cap Macan. Kalau Cap Macan sebenarnya dulu pas saya pakai Sportster itu sering main ke sana. Jadi motornya sering digarap di Mas Anang di Cap Macan Garage. Nah, dan di situ juga tempat nongkrong saya. Jadi sidak pertama itu kemarin di Cap Macan, terus makin kesini makin banyak yang tanya Jor bikin motornya di mana, terus banyak yang nanyain Springer harganya berapa, terus bikinnya di mana, banyak lah. Nah ini aku ada kesempatan buat ngevlog di bengkelnya Mas Fauzan D73 Custom. Jadi langsung aja ini banyak ini. Tuh. Ini sebenarnya kalau mau dibilang ya ini adalah bengkel sederhana, cuman garapannya tidak sesederhana bengkelnya ya. Ada Triumph juga. Ini Triumph punya temenku, punya satu klub motor sama saya, bengkel sekitar 1%. Ini punyanya Nofri. Kalau ini saya kurang tahu punya siapa, cuman kayaknya punyanya Pak Kuda. Ini beda ya sama Triumphku. Ini karbunya 2. Ini 750 cc. Terus ini kelasnya udah di sebelah kiri, nggak di kanan lagi. Oh beda ya? Iya beda, jadi sama masalah ini. sama motor ini terjadinya mungkin di sini. Ini nih workshopnya Mas Fauzan. Sekarang lagi ditemenin sama Mas Budi ya, Andi Catur Pamungkas. Mas Fauzan yang mana Mas? Mas Fauzan yang gini dong. Oh ini Mas Fauzan Fauzan. nih, main Ini Mas behind Budi. motorku. Gitu. Sebenarnya kalau kalian ngelihat banyak teman-teman bilang
apa Jor, motormu kok trouble terus. Jadi kalian, aku tekanin yang ngomong bengkelnya itu salah, itu kalian salah. Sebenarnya bukan salah bengkelnya bro, bukan salah di 73 Custom, tapi salah saya sendiri. Karena apa? Karena motornya belum beres, saya udah pakai touring, jadi motornya kapan mau beres? Emang. Ya kan mas? Jadi Emang ini. Jadi bulan kemarin ya mas ya, itu motorku itu kayaknya sampai 3-4 kali turun mesin. Bayangin, sampai 3 kali sampai 4 kali turun mesin. Karena apa? Karena benerin satu-satu. Karena benerin overhaul mesin Triumph itu nggak cukup waktu 2 minggu, 3 minggu, tapi sama Fauzan ternyata cukup 10 hari. Dia tuh bilang sama saya, Jor, motormu cukup 10 hari aja di sini, semua beres. Tapi ya mau gimana, minggu kemarin saya touring, minggu depannya udah touring lagi, jadi nggak punya waktu. Oke, ini kamera saya take over. Mas Budi lagi bikin apa Mas Budi? Hah? Lagi bikin apa ini? Bikin rumah atau bikin pendopo? Bikin pendopo. Ini lagi garap apa mas? Ini mas? Norton. Oh ini Norton. Wah tuh dengar tuh. Ini lagi garap Norton ya. Norton itu mesin dari Swedia mas ya. Swedia Polandia. Tuh lagi benerin. Lagi ini on proses. Ini udah berapa persen mas? Udah mau jadi kayaknya. Tapi mesinnya belum ini ya? Belum. Mesinnya di tempat lain. Mesinnya di tempat lain. Kalau ini ada SR400, ini punya siapa nih, Mas Fauzan? Hilda ya? Hilda Mobile Legend? Hilda sama Mas? Hilda Claudia. Ini mau digarap apa Mas? SR-nya? SRCH, berarti kayak Sportster. Wah, ini keren nih cewek pasti. Ini kayaknya ceweknya bakal jadi incaran anak-anak motor nih. Cewek pakai SR, Sportster lagi SR-nya kan, SRCH. Seru pasti. Ya ini workshopnya Mas Fauzan ya, yang perlu kalian ketahui. Mas ini nggak apa-apa Mas diambil sini Mas? Nggak apa-apa ya, karena harus izin dulu. Ini punya siapa Mas? Ini A55. Oh ini A55. Ini BSA A55 ya. Ternyata perasaan kalau ngelihat di video gitu nggak segede ini deh Mas. Ternyata gede ya. Motornya panjang. Ini punya siapa Mas? Ya, dari bengkel Piungan. Oh dari bengkel Piungan di sub ke sini. Ini mau diapain nih Mas? Benerin rangka. Oh benerin rangka. Gokil. Ini Triumph temanku. Ini garap apa lagi Mas selain knalpot? Ini benerin rangka. Benerin rangka. Sama kaki-kaki. Sama kaki ya. Bikin knalpot. Bikin knalpot. Kalau ini punyanya Pak Kuda. Oke ini cakep banget. Ini Triumph 750 ini untuk tromolnya Mas. Orion ya? Konikal. Ini bentukan konikal nih. Konikal yang tua. Konikal yang tua. Gila. Bengkel sederhana, cuman isinya tidak sesederhana itu kawan. Tapi Mas mau tanya-tanya nih Mas Fauzan. Kalau untuk teman-teman yang mau bikin motor di sini kan banyak yang nanya tuh. Ini bisa mesin apa aja kan Mas sebenarnya? Apa aja bisa ya. Terus motor apa aja juga bisa digarap di sini. Terus yang teman-teman yang dari luar kota itu gimana Mas? Misal mereka punya mesin di kampungnya tuh. Bisa kirim sini. Bisa kirim sini berarti. Oh iya. Berarti customer Mas Fauzan ini nggak cuman dari dalam kota ya, dari luar kota juga ada. Ini deadline-nya dalam waktu dekat yang mana nih Mas? Kira-kira Mas? 3 motor minggu ini. 3 motor minggu ini. 3 motor minggu ini. Mas, menggeluti dunia custom ini tahun berapa sih Mas sebenarnya Mas? Kalau customnya dari 2014. Oh dari 2014. Kalau mainan motornya, motor. aku cenderung ke spek konten sama balap itu dari 2005. Balap progres gitu atau gimana Mas? Kontes? Progres sama kontes. Kontes berarti dulu motor yang pertama di Mas Fauzan garap untuk kontes itu
Itu motor apa mas? Ya bebek klasik. Bebek Matic. Oh, mana? Oh, Ya. menang tuh. Ada foto-fotonya nggak mas pas menang? Udah ada. Udah nggak ada. Ntar kalau ada, mungkin ntar aku minta Mas Fauzan carilah. Mungkin masih ada fotonya yang udah dicetak ataupun yang masih tinggal di Facebook. Mungkin ntar bisa kita tampilin di video ini ya, karena itu prestasi. Berarti udah lama mas ya? Berarti Dari ini. dari STM kelas 2. Oh, dari Kalau STM. ikut bengkelnya dari SMP. Dari SMP kalau ikut bengkel. Bengkel modifnya dari SMP. Nah, Mas, ini Mas, kan permintaan customer itu banyak nih dan aneh-aneh. Kira-kira permintaan customer yang maksudnya paling menantang nih untuk Mas Fauzan, paling greget gitu. Itu disuruh ngerjain apa dan motor apa dan apa customer apa gitu. Yang paling greget nih. Yang paling juga Ya. dekat itu karena aku biasanya gambar jalan. Oh, gambar jalan. Gambar jalan Ah. paling dekat ya dikasih gambar harus sama. Oh, dia yang bawa gambar nih. Uh, Gini, terus sama gitu. deket itu biasanya Oh. gambar jalan aku nggak pernah gambar dulu. Nah, Kalau mintanya motor gini ya udah cuma dari bayanganku tak wujudin. tapi jadi. Jadi Oh, dia minta gambaran doang. Apa dia bawa gambar apa enggak? Bawa gambar. Oh, tetap bawa gambar. Oke. deket itu XS yang XS 650 punya orang Pekalongan. Oh, tapi jadi mas ya. Jadi Terus mas, kan kebanyakan kan kalau customer termasuk saya juga ya, itu kan misal dia baru main custom nih ataupun udah lumayan lama lah. Nah terus dia tuh kadang seleranya harus dilurusin dikit nih, gitu kan. Misal dia pengen bikin kayak gini, nah ternyata yang dia pengen itu sebenarnya tidak sesuai sama ekspektasinya. Kadang kayak gitu. Nah itu Mas Fauzan sebagai builder nih, itu ngasih masukan juga nggak sih ke customer? biasanya iya, Kasih masukan ya. misal dari sisi kecil mau beralih ke sisi besar, Ah. jadi kebanyakan saranin pakai mesin SR dulu, Oh, pakai SR dulu. baru misal 1 tahun pakai ganti lagi nggak apa-apa. Oh, jadi tetap harus, kalau bisa tetap harus ada jenjangnya mas ya, bertahap ya. Jadi nggak langsung gitu, langsung CC besar gitu ya. Karena ya itu biaya paling murah ya SR. Tuh, itu clue nih. Ini clue buat teman-teman yang mungkin pengen apa ya, naik CC lah katakanlah. Bukan naik kelas ya, karena aku nggak ngomongin soal kelas, karena motor itu nggak ada kelas-kelasnya bro. Jadi jangan ada membeda-bedakan lah. Naik CC itu aja. Jadi kalau kalian pengen naik CC misal dari 225 terus pengen naik CC SR, naik CC lebih gede, ini Mas Fauzan sebagai builder menyarankan untuk ke SR 400 dulu ya Mas ya. Tuh. Mas sebagai builder nih, spesialnya SR 400 itu apa sih Mas? Kok maksudnya itu jadi pilihan favorit teman-teman custom gitu? Mesin murah, Oke, mesin murah. perawatan gampang, Mesin murah, perawatan gampang. bentuk mesin udah gede. Untuk mesin udah gede, udah kekar ya tuh. Dan saya juga dulu pakai SR bro. SR udah saya jual ke motornya Fakih itu. Tuh motornya Fakih itu SR saya dulu, terus diubah konsep juga di sini. Nah terus mas itu kan soal mesin mas. Kalau soal ini nih, soal bentuk motor nih, misal dia pengen chopper nih, dia pengen chopper gini, ternyata apa ya, kayak Mas Fauzan kayak ngelihat, aduh kok seleranya kayak gini sih, kok selera bentuk choppernya kayak gini sih, itu Mas Fauzan tetap nurutin kemauannya dia atau tetap Mas Fauzan kasih masukan? Kalau kasih masukan ya, cuma emang kalau customer tetap kayak gitu, ya Udahlah. tak ikutin. Oh. Tuh, ya. Tapi tetap tak kasih masukan, ini bagusnya kayak gini. Tapi kebanyakan lebih nurut masukannya Mas Fauzan dikombain sama selera dia, atau tetap dia kekeh sama selera dia mas? Kebanyakan Nurut ya. Mending nurut aja, itu aja deh, nurut mending. Tuh jadinya lebih cepat. tuh jadinya lebih cepat kalau nurut bro. Jangan banyak maunya. Nah ini mas, ini kita langsung bongkar aja mas ya. Kalau untuk sistem pembayaran nih mas, biasanya gimana?
biasanya bengkel itu DP 50%. Oh, DP 50%. Dari 50%, terus sisanya mau dibayar 2 kali sampai lunas, sampai motor jadi apa setengahnya motor jadi nggak apa-apa. Setengahnya motor jadi nggak apa-apa. Oh, jadi kalau udah jadi ya. Oke, berarti yang pertama itu DP 50% Mas ya. Itu mungkin buat beli apa? Buat belanja bahan-bahannya. Nah, terus sekarang Mas Fauzan partnernya sama siapa Mas? Sama Mas Agi. Sama Mas Agi tadi yang saya panggil Mas Budi. Sama Mr. X buat benerin mesin. Oh, Mr. X itu nggak boleh disebutin ya. Itu Mr. X dia yang benerin mesin. Dan Mr. X itu juga benerin mesin saya. Dan tadi aku udah test ride Mas motornya. Ini yang setahun aku punya motor ini kan aku ngerasa ada terus yang kurang dari sisi tenaganya, dari sisi dari sisi balancing motornya gitu. Dan ini yang paling sempurna menurutku Mas. Ini yang paling sempurna dan udah nggak ragu lagi kalau pengen ngebut. Ya tapi tetap ada limitnya ya, karena saya pakai Springer, pakai long fork. Ya saya nggak punya senyali itu buat gaspol, tapi tetap ada tenaganya. Bener nggak kameramen? Betul. Kenceng nggak tadi? Kencang. Oh ini. Ini Mas Fauzan kan selalu mikirin selera orang nih, ngelurusin selera customer. Kalau dari Mas Fauzan sendiri sebenarnya motor favorit itu apa sih sebenarnya? Motor nih, merek lah katakanlah. Yang buat aku sendiri. Iya. Yang suka balap. Wah. Apapun stylenya yang harus ada bau-bau balapnya. Tapi pernah garap motor untuk balap kan Mas? Maksudnya motor-motor klasik gitu untuk balap. Kemarin kan juga kan Iya. buat acaranya Bikers Brother 1%, Mas Fauzan garap motornya Om ya Mas ya, yang dipakai sama Mas Kucing buat balapan. Itu apa Mas? BSA ya? Itu Imperial. Imperial BSA Mas bukan ya? Maksudnya? Kurang tahu. Imperial. Motor langka ya, masih langka ya. Imperial tuh, itu dipakai buat balap motornya. Terus itu kalau misal dipakai buat balap nih Mas, biasanya Mas Fauzan bikin motor balap apakah sama polanya sama motor-motor custom biasa atau ada ukurannya sendiri? Ya, biasanya kayak bikin langka itu posisi shocknya pasti beda. Oh, kalau motor balap itu Terus spesial wheelbase balap ya? pasti nggak boleh panjang ini. Oh ini nggak boleh panjang ya? Jarak sumbu rodanya tuh nggak boleh panjang. Berarti harus pas memang proporsional banget untuk balap, ada ukurannya sendiri ya Mas. Oke Mas Fauzan, mungkin batas itu dulu. Jadi teman-teman yang mungkin banyak teman-teman yang tanya, aku bikin Springer di mana, terus garap motor di mana, bikin ina itu di mana. Aku selalu bikinnya di sini. Tuh, kalaupun harus belanja apa, tetap Mas Fauzan yang belanjain. Jadi ini bengkel recommended lah untuk teman-teman. Untuk teman-teman ulik kayak gitu. Jadi silakan langsung aja hubungi D73 Custom atau langsung berkunjung ke sini yang mungkin dekat sama Jogja atau daerah Jateng, silakan langsung ke D73 Custom daerah Padokan Lor dekat Madukismo. Itu aja. Oke, ini saya tutup, saya Gonjor dan Mas Fauzan, Mas Budi mundur diri dulu, pamit. Terima kasih sudah menonton. Semoga channel ini bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dengan attitude saya yang masih baru bermain YouTube Sidak Bengkel. Oke, dadah.